khatib dan imam pada hari ini Jumat tanggal 5 Februari 2021 insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Hudaybi LSTMA Al-Hafiz. Alhamdulillah beliau sudah ada tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Geraha Widya Bakti Puspitek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, summa atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini, di mana secara khusus beliau menyampaikan aktsiru alayya salatan fi kulli yaumi jumu'atin. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ahadikum fi kulli yaumi jumu'atin tu'radu alayya, karena salawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku pada setiap hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahu minni manzilah. Siapa yang salawatnya paling banyak, maka kelak di akhirat kedudukannya akan berdekatan dengan kedudukanku. Dalam riwayat lain, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling istimewa, orang yang paling dekat kelak kedudukannya denganku
adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tak lupa juga kita sampaikan solawat kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa berupaya mengikuti ajaran-ajaran beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim lahum ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang dapat menghindarkan pelakunya dari azab Allah, dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersyukur kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa kalian, mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Syukur berasal dari kata syakara yashkuru syukron, yang berarti terima kasih atau membuka, mengakui nikmat, anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antonimnya adalah kufur, berasal dari kafaro yakfuru kufron, yang berarti tidak berterima kasih atau mengingkari, menutup, tidak mengakui nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita agar bersyukur kepadanya. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang ditujukan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia itu sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Seandainya seluruh makhluk yang ada di dunia ini, bahkan di alam semesta ini, tidak bersyukur alias kufur, hal itu tidak menjadikan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Sebaliknya, seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini pun bersyukur, tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan kufur hanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kufur, maka azab Allah, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pedih. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita diperintahkan untuk bersyukur? Setidaknya ada dua alasan. Pertama, agar kita tidak kufur. Artinya, agar kita mengakui bahwa segala yang ada di dalam diri kita, nikmat, karunia, anugerah, baik anugerah yang sifatnya lahir maupun batin, baik ni'matul imdad maupun ni'matul ijad, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita akui itu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jangan sampai seperti Qarun ketika ia dinasihati oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Wahai Qarun, jangan takabur, jangan membanggakan diri. Allah tidak suka orang yang membanggakan diri. Apa jawaban Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia takabur, semua harta yang dia miliki itu dia akui bukan dari Allah, dari dirinya sendiri saja. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku punya ini, apa yang aku dapat ini hasil daripada pengetahuanku, hasil daripada ilmuku. Akhirnya karena dia takabur, karena dia membanggakan diri dengan kekayaannya, dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Yang pertama, agar kita
mengakui seluruh nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah kepada kita ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita tidak takabur sebagaimana yang dilakukan oleh Qarun. Kita seharusnya mencontoh bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan anugerah ampunan. Beliau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi digambarkan dalam hadis sebagaimana ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasul, bukankah engkau sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Kok masih semangat beribadah, masih tekun sampai kakinya bengkak?" Lalu beliau menjawab, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura." Apakah aku tidak senang menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersyukur? Seharusnya begitu. Beliau diberikan anugerah oleh Allah yang begitu besar, yang tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada beliau. Kesalahan yang lalu dan yang akan datang diampuni, tetapi beliau tidak jumawa, tidak santai-santai, tidak leha-leha. Justru beliau semakin tekun, semangat mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara bersyukur? Apakah cukup dengan alhamdulillah? Iya, tetapi tidak cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Apakah cukup dengan mengundang kawan-kawan kita ketika kita mendapatkan rezeki yang lebih? Iya, tetapi tidak cukup. Para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana syukur yang sebenarnya. Menurut Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam karyanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, beliau mengatakan syukur adalah menggunakan seluruh nikmat Allah, anugerah Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Cara bersyukur, kata beliau, seperti itu. Menggunakan seluruh nikmat Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Allah memberikan kepada kita mata yang sehat. Kita gunakan untuk melihat hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita kaki, tangan, lisan. Kita gunakan agar semua yang ada di tubuh kita ini untuk mengabdi beribadah kepadanya. Allah memberikan kepada kita ilmu, bagaimana cara mensyukurinya? Dengan menunjukkan orang kepada jalan yang benar. Memberikan kepada kita harta, bagaimana caranya? Menginfakkan sebagian harta kita. Memberikan kepada kita jabatan, bagaimana cara mensyukurinya? Misalnya dengan membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan pro dirinya sendiri, atau kelompoknya atau partainya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan orang banyak. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengajarkan bagaimana agar kita bersyukur. Beliau mengatakan, "Inna ashkaran nasi lillah ashkaruhum linnas." Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Dari cara agar kita bisa bersyukur kepada Allah adalah banyak-banyak berterima kasih, bersyukur kepada manusia. Kemudian dalam riwayat yang lain, beliau mengajarkan dalam urusan dunia agar kita bisa bersyukur agar melihat orang yang di bawah kita. Tetapi dalam urusan akhirat, tentu kita harus melihat orang yang di atas kita agar kita lebih terpacu semangat beribadah kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat, stimulus kepada kita untuk terus berupaya menggunakan seluruh anugerah, karunia, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Mudah-mudahan dengan kita berupaya demikian, akhir hayat kita pun
akhir hayat dalam keadaan bersyukur, akhir hayat dalam keadaan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dihindarkan daripada azabnya, sebagaimana ayat yang disebutkan di awal, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Tidaklah Allah mengazab kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillah dzit tawli wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah.